Sebagai sumber ajaran, hadis memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Berikut penjelasannya. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu jadid, al-hadis, qarib, dan khabar. Jadid berarti sesuatu yang baru. Qarib yang berarti dekat atau sesuatu yang belum lama terjadi. Dan khabar yang berarti kabar atau berita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat. Dengan redaksi lain, hadis diartikan sebagai setiap informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain hadis, istilah lain yang biasa digunakan berkaitan dengan hal ini. Hadis dapat diartikan sebagai berita tentang sunnah. Al-sunnah adalah sunnah berasal dari kata sanna yang berarti cara. Al-sunnah secara bahasa kata sunnah atau jalan yang biasa dilakukan atau ditempuh. Adapun menurut istilah, sunnah dapat didefinisikan sesuatu atau hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan dan persetujuan. Hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Hadis berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang memiliki sanadnya bersambung, tidak terputus, perawinya adil dan dhabit, serta tidak terdapat syadz ataupun cacat di dalam matannya. Adapun dapat disimpulkan bahwa syarat untuk menjadi hadis sahih, hadis tersebut harus musnad, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, artinya rawi dengan gurunya bertemu dan hidup sezaman. Kemudian perawinya adil, artinya dia seseorang yang menjaga kehormatannya, tidak berbuat dosa besar dan terjauhi dari dosa kecil. Selanjutnya, perawi tersebut haruslah dhabit, yaitu kuat di dalam hafalannya. Kemudian, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya, artinya tidak terdapat syadz. Kemudian juga hadis sahih tersebut matannya tidak boleh terdapat cacat. Hadis sahih ini memiliki dua macam bagian juga. Yang pertama sahih li zatihi, yaitu hadis tersebut benar-benar sahih dalam zatnya. Yang kemudian sahih li ghairihi, artinya hadis tersebut menjadi sahih karena ada penguat dari hadis lainnya. Adapun hukum memakai hadis sahih adalah wajib, sebagaimana kesepakatan para ulama hadis dan fuqaha yang mengatakan bahwa hadis sahih adalah sumber hukum syariat Islam, sehingga tidak dapat untuk mengingkarinya. Yang kedua ada hadis hasan. Definisi hadis hasan sama dengan definisi hadis sahih. Namun, hadis hasan ini perawinya tersebut kurang dhabit atau penghafalan dari rawinya ini sedikit lemah. Namun, hukum memakai hadis hasan ini sama dengan hukum hadis sahih, walaupun level dari hadis hasan ini berada di bawah hadis sahih.
Yang ketiga ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak dapat diterima untuk menjadi suatu hadis karena dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis, baik itu semua syarat ataupun salah satu dari syarat tersebut. Para ulama mengatakan bahwa boleh berhujjah dengan hadis do'if jika itu hanya untuk fadilatul amal saja. Macam-macam hadis berdasarkan kuantitasnya terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il yang berasal dari kata at-tawatir yang memiliki arti at-tatabi', yaitu beriringan satu sama lain. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi yang secara adat tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, dan mereka menyandarkan hadis tersebut pada sesuatu yang dapat diindra. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila terpenuhinya 4 syarat berikut. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal orang yang meriwayatkannya. Adapun pendapat yang terpilih adalah setidaknya diriwayatkan oleh 10 orang. Kedua, banyaknya orang yang meriwayatkan hadis ini dijumpai di seluruh tingkatan sanadnya. Ketiga, secara adat tidak mungkin mereka berkonspirasi untuk berdusta. Yang keempat, orang yang meriwayatkannya harus mengabarkannya dengan indra, seperti kalimat aku mendengar, sami'na, atau aku melihat, ro'aina, dan lain sebagainya. Adapun hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang disampaikan oleh banyak periwayat yang redaksi dan maknanya sama antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Contoh, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya ia persiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 60 orang sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara mereka ada 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira masuk surga. Kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang disampaikan oleh banyak periwayat namun redaksinya berbeda, namun maknanya sama. Contohnya seperti hadis tentang syafaat, mengusap 2 khuf, mengangkat tangan ketika berdoa, telaga, dan hadis tentang melihat Allah. Hadis-hadis tersebut sama maknanya antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, hanya saja disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Adapun hukum hadis mutawatir ini adalah ilmu yakin yang mengharuskan seseorang untuk meyakini akan kebenarannya dan tidak boleh meragukan lagi dalam meyakininya bahwa ia benar-benar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk mengamalkan hadis mutawatir dengan meyakini akan kebenarannya jika hadis itu berupa berita dan melaksanakannya jika hadis itu berupa tuntunan. Yang kedua ada hadis ahad. Secara bahasa merupakan jamak dari kata ahad yang berarti satu. Sedangkan secara istilah hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya atau periwayatnya tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad berdasarkan jumlah perawinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur adalah sesuatu yang menyebar atau populer. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih setiap tingkatan sanadnya, akan tetapi tidak sampai derajat mutawatir.
Kedua, hadis aziz. Secara bahasa berasal dari kata azza ya'izzu yang berarti sedikit atau jarang. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Ketiga, hadis gharib. Secara bahasa, gharib memiliki arti menyendiri atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang jumlah perawinya hanya 1. Hukum dari hadis ahad. Kebenaran hadis ahad tersebut bersifat dugaan. Bisa saja ia benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bisa saja salah. Oleh karenanya, hadis ahad memberikan faedah ilmu nazari, yakni ilmu yang berhenti di atas teori dan kesimpulan. Sehingga hadis ahad perlu diteliti lebih lanjut mengenai kesohihannya. Hadis ahad bisa juga memberikan faedah ilmu yakin jika memiliki indikasi yang menguatkan hal itu dan dikuatkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis sahih. Dari segi derajatnya, hadis ahad tidak selamanya sahih. Ada yang sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, dan juga dhaif. Apabila hadis ahad itu tidaklah dhaif, maka kita bisa mengamalkan kandungannya dan meyakini akan kebenarannya. Namun apabila hadis itu dhaif, maka ia tidak bisa memberikan faedah apapun, tidak bisa dianggap atau diduga berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dianggap sebagai dalil, tidak boleh disampaikan tanpa menjelaskan kelemahannya. Namun untuk hadis dhaif berupa anjuran atau targhib dan ancaman atau tarhib, sekelompok ulama membolehkannya untuk disampaikan dengan 3 syarat. Pertama, kelemahannya tidak berat. Kedua, amalan yang disebutkan dalam hadis anjuran dan ancaman tersebut memiliki asal dari dalil yang sahih. Ketiga, tidak berkeyakinan bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama lain tidak membolehkan berhujjah dengan hadis dhaif, baik dalam fadhailul amal maupun hukum, karena semuanya sama-sama syariat agama. Jadi fungsi hadis itu bisa sebagai penjabaran apa yang sudah disampaikan atau ada perintah yang disampaikan oleh di Al-Quran. Nah, kemudian di hadis itu dijelaskan bagaimana caranya gitu. Misalnya seperti praktek atau perintah sholat ya. Jadi misalnya di Al-Quran itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 itu berisi perintah untuk menegakkan sholat. Nah, sedangkan cara untuk melakukan sholatnya itu berasal dari sunnah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sunnah yang berasal dari Rasulullah, yaitu kita mengetahui cara sholat itu melalui sunnah Rasulullah, yaitu melalui hadisnya ya kan. Nah, lalu ada juga beberapa contoh hadis Rasulullah kayak tentang sholat itu. 1, sholatlah kalian sebagaimana kalian memperhatikan aku sholat. Lalu hadis yang kedua, ya, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lalu fungsi lain dari hadis adalah menetapkan sesuatu yang tidak dibicarakan di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya tentang hukum status mahram saudara sepersusuan gitu. Lalu sebuah riwayat juga menceritakan bahwa Siti Aisyah pernah meminta izin kepada Rasulullah tentang kedatangan saudara laki-laki yang satu sepersusuan dengan Siti Aisyah itu. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, ya boleh, sesungguhnya saudara sepersusuan itu termasuk mahram, sebagaimana mahramnya saudara seketurunan. Dari hadis Al-Bukhari. Kandungan hadis. 1. Sunnah sebagai pedoman perilaku. Nah, sunnah merupakan sumber ajaran kedua di dalam Islam. Karena yang pertama itu kan ajaran pertama itu sumbernya itu berasal dari Al-Quran, dan yang kedua ini berasal dari sunnah. Nah, realisasi kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita mengikuti atau menjalankan taat kepada apa yang disampaikan beliau gitu, kepada kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala juga
memerintahkan umat Islam untuk ittiba atau mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pada makna taat kepada Rasulullah. Realisasi makna ittiba adalah mengikuti apa yang disampaikannya dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu melalui hadis yang sampai kepada kita. Demikian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, aku tinggalkan untuk sekalian dua hal, kamu sekalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu yang pertama kitabullah Al-Quran, dan yang kedua itu adalah sunnah. Kedua itu kandungan hadis itu yang kedua ada lokalitas teks dan universalitas makna dalam hadis. Nah, muatan dimensi sosial budaya pada satu hadis cenderung tergantung pada sejauh mana keterkaitan masalah yang dibahas dalam sebuah hadis dengan situasi sosial budaya. Nah, kecermatan menelaah makna sebuah hadis sangat diperlukan ya untuk menentukan bagian muatan lokal dari sebuah teks hadis dengan makna universalitas yang ada di dalamnya. Lalu perubahan sosial budaya juga adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari ya. Kita nggak bisa menghindari perubahan sosial budaya gitu kan, perkembangan sosial budaya, apalagi dengan jarak waktu yang sangat lama. Tidak heran jika kemudian ruang sosial budaya juga berbeda dengan apa yang terjadi dengan saat masa Rasulullah dan masa sekarang itu sangat berbeda gitu, karena kan rentang jauhnya juga cukup jauh, sangat jauh gitu kan. Lalu apa yang terjadi saat ini juga sulit ditemukan contoh verbalnya pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya juga tidak sedikit bunyi teks hadis yang sulit diterapkan untuk kehidupan di masa sekarang. Contohnya ya, contoh kecilnya seperti tentang cara makan Rasulullah kan. Sebuah hadis menceritakan kebiasaan Rasulullah itu ketika makan itu menggunakan 3 jari. Lalu setelah makan kita menjilati jari-jari itu gitu kan. Lalu itu mungkin bisa ya diterapkan ketika kita makan kurma atau makanan lain yang sejenis itu, seperti makan nasi gitu. Pasti sangat bagus sekali kalau misal kita bisa berusaha menerapkan hadis Rasulullah tersebut. Tapi kalau misalnya kita makan makanan yang berbeda, kayak kita makan bubur gitu kan, atau makan sayur gitu kan ya ada kuah-kuahnya gitu kan, pasti ya kita nggak bisa gitu kalau misalnya pakai teknik makan pakai 3 jari atau makannya harus pakai tangan itu kan. Jadi tidak dipaksakan kita untuk menerapkan hadis itu gitu. Oke. Lalu selanjutnya itu ketiga, interaksi dengan hadis atau sunnah. Pertama, mempelajari dan mengamalkan hadis atau sunnah. Saat mempelajari hadis, sebagaimana saat kita mengkaji Al-Quran, pasti nggak cukup mengambil kesimpulan dan suatu masalah dari suatu hadis, apalagi kalau kita cuman dasarin saja pada terjemahan gitu. Sebagaimana pada Al-Quran juga, sebagian orang mampu menangkap pesan nih dengan mengkaji langsung pada teks hadis. Namun sebagian lain juga, ada juga melalui para ulama hasil mengkaji hadis, dan sebagian lain juga melalui penjelasan para kiai atau para ustadz gitu. Lalu 2 itu cara mengamalkan teks hadisnya. Realisasi ketaatan atau ittiba atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan menjadikan sunnah itu sebagai pedoman kita ya, pedoman dalam kehidupan kita. Setiap persoalan itu bisa dihadapi dan selalu dikonsultasikan pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara mengamalkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis? 1. Jadi ada 4 pesannya. 1 itu bagi ulama yang bisa melakukan kajian langsung kepada hadis, mereka mengamalkan apa yang mereka pahami dari hasil kajian mereka. 2. Lalu bagi para ulama yang tidak bisa mengkaji langsung pada hadis, maka mereka melakukan kajian kepada karya atau literatur atau bacaan hasil kajian para ulama sebelumnya. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat yang kebanyakan masyarakat umum, mereka bertanya. Masyarakat umum tuh biasanya mereka bertanya langsung kepada ustadz atau kiai di daerah sekitar mereka. 4. Ketika seseorang mempelajari satu cabang ilmu lalu mengamalkannya, maka sebenarnya ia telah mempelajari dan mengamalkan pesan sekaligus taat dan ittiba atau mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu yang terakhir B, menyampaikan pesan hadis. Menyampaikan pesan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan pengetahuan memadai, bukan hanya tentang hadis itu sendiri, tapi juga terkait ilmu-ilmu keislaman pada umumnya, karena sebuah hadis itu sangat mungkin sekali berkaitan dengan hadis lain gitu, baik yang mendukungnya maupun yang secara teks bertentangan dengan hadis yang ditemukan di awal. Hal seperti ini juga pasti memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi, atau kita perlu mempelajari lebih dalam lagi tentang hadis ini gitu. Oke, selanjutnya sejarah hadis. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa itu belum ditulis ataupun dibukukan seperti sekarang ini. Hadis waktu itu masih berupa ucapan langsung yang didengar oleh para sahabat dan dilihat langsung dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh para sahabat. Tidak ada penulisan, apalagi pembukuan, kecuali inisiatif pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Hadis pada masa tersebut diingat dan dihafalkan, dan satu sahabat dengan sahabat lainnya saling berbagi jika menemukan sesuatu yang baru dari Nabi. Karena pada zaman Rasulullah ada kalanya sahabat tidak berkumpul semua untuk menerima pelajaran, karena pada masa itu mereka mempunyai tugas masing-masing yang diberikan oleh Rasul. Hadis pada zaman ini belum terlalu penting untuk ditulis, adapun bentuk penjagaannya yaitu dengan menghafal. Nah, di antara para sahabat yang banyak menghafal hadis secara langsung yaitu Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abdul Aziz. Beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis pada para sahabat yaitu yang pertama, melalui ceramah terbuka yang beliau berikan setiap hari Jumat, hari raya, dan waktu-waktu yang tidak ditentukan jika keadaan mendaki. Yang kedua yaitu dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadis melalui sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada para sahabat lainnya. Hal ini disebabkan karena terkadang ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat yang hadir, itu hanya beberapa saja yang hadir. Kemudian yang ketiga, untuk hal-hal yang sensitif seperti yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan biologis, itu disampaikan melalui istri-istrinya. Begitu pula para sahabat jika ada hal yang berkaitan dan segan bertanya kepada Rasulullah, maka para sahabat menanyakan kepada istri-istri Rasul. Dan yang keempat, cara lain yang dilakukan Rasulullah adalah melalui praktek langsung kepada para sahabat yang melihat kemudian Rasulullah melakukan perbuatan yang terkait dengan ibadah, misalnya sholat dan berwudu. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril mengenai iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Para ulama ini terbiasa melakukan perjalanan untuk mencari ilmu atau hadis ke berbagai tempat yang menjadi sumber penyebaran hadis, seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Mesir, dan Yaman. Tempat-tempat inilah yang merupakan tempat penyebaran sahabat sebelumnya. Para ulama masa ini merupakan murid-murid dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, kemudian Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, dan Amr bin As. Kemudian yang ketiga, masa pembukuan hadis. Seperti yang dikemukakan di atas, penulisan hadis sudah dilakukan sejak masa Nabi SAW. As-Sahifah al-Shadiqah merupakan kumpulan tulisan hadis Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibnu Umar, Jabir, dan Hammam ibnu Munabbih. Usul hadis. Tradisi penulisan hadis ini terus berlanjut hingga masa selanjutnya. Hanya saja penulisan hadis ini hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing. Baru pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ada kebijakan khusus dari khalifah untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Kebijakan ini diambil karena semakin meluasnya kekuasaan umat Islam dan tersebarnya hadis palsu.